Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar semua? Selamat hari Selasa. Semoga sore ini nggak hujan. Jadi kali ini kita akan membahas pertanyaan yang mana ya? Banyak teman-teman nanya nih, cuma bagus-bagus sih ya. Ada yang nanya tentang sperma yang sehat kayak gimana, tapi itu bagus ya. Tapi ini loh, dok, ada yang bilang saya polip, katanya harus dilaparoskopi. Setelah saya lakukan pola hidup sehat, menurunkan berat badan, saya pindah ke dokter lain untuk periksa, kata dokternya nggak ada polip. Karena logikanya polip akan terangkat saat proses kuretase. Sebelumnya juga kakak ada keguguran 2 kali ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru datang, saya akan menjelaskan polip itu bisa terjadi di dinding rahim, di mana saja di rahim ya, dinding rahim ataupun di mulut rahim ya. Tetapi kalau dari sini saya lihat dengan adanya kakak sebut ada kuret, saya asumsi bahwa di sini biasanya ada terjadi pada dinding rahim. Nah, di sini sebenarnya polip yang terjadi pada dinding rahim itu endometrium ya, itu bisa terjadi karena adanya proses proliferasi. Maksudnya itu sel-selnya itu berkembang, teman-teman. Ya sebenarnya sama kalau misalnya pada saat haid, sel-sel kita kan menebal begitu kan. Nah, tetapi ini lebih kepada ya mungkin lokal ya. Jadi membentuk suatu gumpalan kayak daging. Tumbuhannya di situ. Mengenai tentang penyebabnya sampai saat ini belum ada kesimpulan secara konklusif ya, ini tuh apa penyebabnya. Tetapi dihubungkanlah ini dengan adanya hiperplasia endometrium, penebalan dinding rahim yang biasanya ini ujung-ujungnya karena adanya paparan estrogen yang berlebihan. Seberapa seringnya nih polip ini terjadi? Biasanya disebutkan beberapa, ada yang menyebutkan 20-25% ini bisa terjadi. Nah, mengenai gejalanya itu sendiri, tentu teman-teman tahu bahwa penebalan dinding rahim ya tentu awal-awalnya tidak ada permasalahan. Tetapi apabila nanti sudah mungkin cukup besar polipnya, nah disinilah nanti akan menjadi keluarlah gejala-gejala. Gejala-gejalanya itu biasanya berhubungan dengan flek-flek. Baik itu flek-flek sebelum teman-teman haid atau flek-flek setelah teman-teman selesai haid, masih ada flek-flek, ataupun diantara itu juga bisa keluar flek-flek. Tidak ada pattern khusus yang menandakan kalau flek-fleknya kayak begini itu tuh polip gitu, itu nggak ada. Beda ya sama miom, kalau misalnya haid itu misalnya mungkin bisa terjadi banyak sekali begitu. Di sini bisa ganas nggak sih? Sebenarnya angka keganasan dari polip ini sangat kecil ya teman-teman. Tapi memang ini bisa terjadi apabila itu ada hubungannya dengan yang tadi saya bilang ya hiperplasia endometrium. Ini biasanya ada hubungannya dengan semakin tua kita ketemu polip. Nah, ini kita semakin mesti hati-hati. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan Kak Sinda. Ada polip lalu diharuskan laparoskopi. Ini mungkin bukan laparoskopi ya. Kalau laparoskopi itu yang ditusuk di atas perut ya, untuk melihat masukkan kamera operasi ya, tapi di perut. Tetapi kalau yang polip itu rasanya namanya histeroskopi. Itu kita masuk lewat bawah, kita untuk melihat apakah betul ada kelainan pada dinding rahim. Dan inilah yang paling jelas. Nah, dari sini kan secara kasat mata kan udah bisa kelihatan. Meskipun sebenarnya apapun kelainan yang nanti didapatkan harus dikonfirmasi lagi. Nanti kan diambil, misalnya itu polip, lalu itu dibuang, dibuang. Lalu itu dicek ya. Nah, yang suka ngebuang itu nggak boleh itu harus cek, karena biasanya kan ngecek ini kan ada biaya tambahan lagi. Nah, itu biasanya pasien itu suka urung itu. Nah, lalu di sini kakak melakukan pola hidup sehat, menurunkan berat badan, lalu pindah ke dokter lain untuk periksa dokter, katanya nggak ada polip. Karena logikanya nih, polip akan terangkat selama proses kuretase. Di sini kakak kan bilang ada sempat kuret 8 minggu dan 20 minggu ya. Berarti mungkin ini ketemu polipnya sebelum kakak kuret kan. Jadi pada saat nanti atau hamil keguguran, ini kakak kuret sekaligus terbuang. Nah, jadi di sini logikanya bahwa pada saat kakak keguguran lalu dikuret, itu bisa saja polip ini terangkat dan terbuang. Semacam itu mungkin sekali. Apalagi sudah kakak 2 kali ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bisa nggak ini polip hilang tanpa adanya lakukan pengobatan? Ada beberapa buku yang bilang bisa, tetapi dalam waktu beberapa tahun gitu kan ya, karena memang kan sebabnya itu karena hormonal tadi ya. Kalau memang ternyata sebabnya kan kondisi tubuh tidak selalu sama. Jadi pada saat nanti kondisi tubuh berubah, bisa saja ini polip menghilang. Tapi berapa tahunnya ini tidak dipastikan ya.
Nggak ada kan kayaknya dokter yang kalau misalnya ini ada polip, kita tunggu 1 tahun, siapa tahu hilang. Kayaknya nggak ada yang bilang begitu. Nah, lalu sekarang untuk Kak Sinda, mungkin kakak sekarang nggak yakin, tapi kan kakak sudah dicek oleh dokter 3 kali lagi. Berarti ada 3 mata, 3 pendapat, 3 alat yang berbeda. Saya rasa itu sudah sangat objektif ya Kak ya. Memang USG itu bisa melihat ya, polip itu baik ukurannya yang sekecil mungkin ya. Kalau misalnya memang ada tapi mungkin kecil sekali, berarti belum terlalu signifikan untuk dibuang. Kalau mau lebih pasti lagi, memastikan memang kita harus memasukkan kamera seperti yang dulu kakak disarankan kan. Tetapi kan untuk apa kita melakukan hal semacam ini kalau misalnya kakak tidak ada gejala? Kalau kita memang ingin mengecek hanya untuk pastinya saja, rasanya hanya dengan gejala ini cukup ya Kak ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah sekarang kakak dulu sempat bilang, sekarang sudah nggak ada. Pastikan lagi, bener nggak kakak kalau sebelum haid itu ada flek-flek? Atau setelah haid selesai ada flek-fleknya memanjang? Ataupun di antara haid itu ada keluar lagi flek-flek? Di situ aja. Kalau memang ternyata ini tidak ada, rasanya untuk melakukan pemeriksaan yang pastinya lagi, memang gold standarnya mungkin untuk ngelihatnya itu adalah ke kamera ya, di dalam untuk ngelihat, rasanya tidak perlu dilakukan. Apalagi hanya dengan USG saja ternyata juga udah nggak kelihatan. 3 dokter lagi. Nah jadi semoga di sini Kakak Sinda jelas. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung saya. Terima kasih juga teman-teman yang baru datang, semoga cocok. Jangan lupa saya disupport. Akhir kata, saya Dr. Raffena, saya mengucapkan terima kasih.